juga dulu ya. Itu adalah pengantar instrumen digital ya. Nah, sebelum belajar kita akan relaksasi sedikit ya. Nah, menenangkan pikiran dan fokus pada pelajaran ya. Bisa? Oke, nanti kalian ikuti instruksi yang ada di video ya. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Oke. Terima kasih tangannya. Kita lanjut ya. Tadi Ibu sampaikan di awal judul materi kita pengantar instrumen digital. Jadi tokoh kalian bagaimana HP itu bisa mengenali sentuhan jari lalu mengubahnya menjadi perintah. Ibu jawab, menurut saya karena di dalam handphone itu ada sebuah sensor yang dapat mengenali sentuhan dari manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kalian akan mengenali masalah ya dan mengidentifikasi masalah yang dekat dengan kalian. Kemudian kalian merancang proyek untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi masalah kalian itu, kemudian menggunakan instrumen digital. Oke, nah materi atau pengertian apa sih itu instrumen digital secara sederhana udah dijelaskan di sana. Kemudian bisa dilihat lagi nanti lebih paham, bisa kalian menjadikan ini sebagai panduan untuk mengerjakan proyek yang kalian gunakan nanti. Ya, inputnya itu adalah berupa besaran fisika. Misalnya apa? Suhu, kemudian kelembagaan, ya, jika masuk misalnya suhunya tinggi, itu ya, sensor bekerja, maka apa yang dilakukan? Ada output seperti apa? Ya. Nah, saatnya kalian berkolaborasi di sini, ya. Ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 3 kelompok dan kalian silakan duduknya berkelompok dan disatukan bangkunya, ya. Oke, silakan. Di tugas kalian adalah menebak alat yang digital. Ya, ini gambar akan tampil beberapa gambar. Jika gambar itu digital, berarti kalian pilih hijau. Ya, nanti diwakilkan satu kelompoknya oleh siapa. Kemudian nanti jika alat yang tampil bukan instrumen digital, berarti silang. Ya, oke lanjut. Yang kedua. Ya. Oke, ada yang tahu itu gambar apa? TV. TV. Ah? TV di rumah saya. TV di rumah kalian? TV Android. Itu adalah papan digital. Papan tulis digital. Nah, sekarang sudah saatnya kalian berkolaborasi. Tadi sudah menjawab soal. Nah, sekarang Ibu memberikan kertas kerja. Kemudian nanti di sana tugas kalian adalah ya mengidentifikasi masalah dan membuat ide proyek. Ya, Ibu akan membagikan kertas. Satu, kira-kira permasalahan apa yang ditemukan terkait dengan pertanian yang bisa digunakan sistem digital? Jadi gini Bu, kan saya di rumah itu sering sibuk lah, ada kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah gitu. Otomatis kan saya punya tanaman itu lupa untuk disiram. Ya, jadi nanti tuangkan idenya dalam kertasnya ya. Ya, Bu. Sekarang kita akan bergiliran untuk melakukan presentasi terkait hasil diskusi kalian terhadap ide proyeknya, ya. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari sistem alat penyiram otomatis ini. Nah, jadi yang pertama itu sensor tanah dimasukkan ke dalam tanah tumbuhan terlebih dahulu. Lalu akan dilihat dari LCD ini. Jika LCD-nya menunjukkan kelembaban yang tinggi, maka pompanya akan tidak mengeluarkan air atau tidak memompa. Kemudian jika kelembabannya rendah, maka pompa ini akan hidup dan otomatis langsung menyiram. Selamat pagi. Pagi. Oke, hari ini kita sudah berada di Desa Seraya, tepatnya di Pertanian Karma Seraya. Ya. Nah, kemarin pertemuan kita sebelumnya kita sudah menggali permasalahan yaitu terkait dengan bagaimana solusi digital itu bisa masuk ke dunia pertanian. Oke, kami bersama narasumber ya Kak Wahyu ya.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Iga Dewahi Wiranata dari komunitas Petani Muda Keren. Nah, di mana kebetulan dari komunitas kami sudah memasang sistem smart farming di kebun Karmaseraya milik Bapak Widodo, gitu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita eksplorasi apa-apa saja yang kita pasang di sini dan cara kerjanya, kemudian apa manfaatnya untuk para petani khususnya yang ada di PMK Karmaseraya di sini. Baik, adik-adik, ibu guru, kita sekarang sudah berada di dalam greenhouse dari petani Karmaseraya, begitu, dimana ini adalah ruang kontrol, begitu. Oke adik-adik, jadi ini adalah box control atau kita bahasanya di sini namanya main control unit atau MCU. Jadi ini adalah otak dari sistem. Jadi semua hal aktivitas di sistem dikontrol oleh benda ini, gitu. Oke teman-teman, adik-adik, jadi ini adalah instalasi pompa perpompaan untuk keperluan tentunya penyiraman atau irigasi. Oke teman-teman, jadi semua sistem dari penyiraman ini dapat dikontrol atau dimonitoring menggunakan aplikasi di smartphone, kemudian di tab juga bisa. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan proyek yang kalian buat. Perencanaannya sudah dikerjakan di rumah sebagian. Dan hari ini kalian tuntaskan pekerjaannya. Dan di akhir nanti akan ada perwakilannya yang akan kembali mempresentasikan penggunaan alatnya sehingga berhasil. Ya, sekarang kita akan uji coba ya, anak-anak masing-masing kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Jadi Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi ini adalah alat penyiram otomatis yang telah kita rencanakan. Nah, jadi alat penyiram otomatis itu di sini dia bekerja dari sini dulu. Ini merupakan sensor tanah. Jadi dia akan mendeteksi kelembaban. Kita coba. Oke, kita tes dulu. Nah, jadi bisa kita lihat kalau di sini kelembabannya itu 96% ya. Jadi dia tidak menyiram. Kemudian di sini kita akan tes jika dia kelembabannya di bawah 70%. Nah, bisa dilihat ini menyiram. Oke, masih semangat? Nah, tidak kerasa ya, kita udah berada di penghujung pembelajaran kita untuk proyek ini ya. Nah, sekarang kita menulis refleksi ya. Baik, waktu untuk menulis refleksi sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil refleksinya. Oke, baik, bagaimana kelompok 1? Siapa yang akan membacakan? Oke, silakan. Baik, terima kasih buat atas waktunya. Jadi selama kami berproses dalam pembuatan alat penyiraman otomatis ini, yang dapat saya pahami yaitu jika alat ini menunjukkan kelembapan tanah di bawah dari 70%, maka air dalam pompa akan berproses atau mengalir secara otomatis. Dan jika alat ini menunjukkan kelembapan tanahnya di atas 70%, maka air dalam pompa tidak akan berjalan. Satu kata untuk materi instrumen digital.